والمسلمين الله إن يوم الجمعة شيء أيام وعد الفقراء وعد المساكين والغربة فيها مقام رمضان فإذا شهد الحصيد على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلهم على المعلمين رب إننا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Melalui mimbar khutbah Jumat pada siang hari ini, perkenankanlah saya mengajak para jamaah umumnya dan pada diri saya sendiri khususnya. Semampang nyawa masih dikandung badan, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Dengan demikian, insya Allah hidup kita menjadi bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita tergolong di dalamnya, amin Allahumma. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, saya akan menyampaikan dengan tema khutbah bersyukur atas segala nikmat dan karunia hidup. Sidang Jumat rahimakumullah.
kehidupan kita di muka bumi ini layaknya hanya dikelilingi dengan kertas-kertas. Buktinya, kalau kita mengurus dan membuat akte kelahiran, itu adalah kertas. Mengakhiri pendidikan, kita akan menerima ijazah, dan ijazah itu adalah kertas. Kita melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu kita menerima buku yang namanya akte nikah, dan akte nikah itu juga kertas. Kita mau berangkat haji, sebelumnya kita mengurus paspor, itu pun kertas. Surat kepemilikan rumah juga kertas. Bahkan uang pun yang kita cari mulai dari pagi hingga petang adalah kertas. Seiring waktu berlalu, semua kertas-kertas itu sebagian ada yang disimpan dan ada pula yang dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Berapa banyak orang yang bersedih hati karena kertas-kertas yang dimilikinya. Dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya. Maka manusia itu ada batasnya, yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa, baik itu pohon, gunung, hewan, dan manusia akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang, yaitu masa mudanya dan kekuatannya. Juga ada dua hal yang berguna untuk setiap orang, yaitu hati yang mulia dan hati yang mengampuninya. Bahkan juga ada dua hal yang mengangkat derajat seseorang, yaitu sikap rendah hati dan mau berbagi kasih. Oleh sebab itu, mari kita belajar punya prinsip hidup. Ada 3 fase hidup yang tampak dari kita. Yang pertama adalah masa puber. Masa puber kita punya waktu dan kekuatan, tetapi tidak punya uang. Yang kedua, masa bekerja. Kita punya uang dan kekuatan, tetapi kita tidak punya waktu. Dan yang ketiga adalah masa tua. Kita punya uang dan punya waktu, tetapi kita tidak punya kekuatan lagi. Oleh sebab itu, manfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya selagi kita masih bisa bernafas. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kehidupan kita. Dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita justru jauh lebih baik daripada kehidupan dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kita
melupakan satu hal terpenting dalam hidup ini, yaitu bersikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, nikmati hidup sebelum hidup tidak bisa dinikmati. Dan selalu bersyukurlah atas segala nikmat dan karunia hidup. Tidak capek pun perlu beristirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah, hidup itu pendek dan pasti ada saat finishnya, yakni berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Maka nikmati hidup dan berbahagialah sewaktu ada kesempatan. Bahkan bersyukurlah dengan sandal jepit yang kita miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kiranya demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan buat kita semua. Dan untuk mengakhiri khutbah, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi hidayah, pertolongan, dan perlindungan, serta kekuatan lahir batin dan kesabaran dalam menghadapi hidup ini, sehingga kita nantinya dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna dan dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allah